Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jadinya jika suatu kaum dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi? Sungguh menyeramkan. Apa salah mereka? Apa yang mereka lakukan sehingga Allah sangat murka kepada mereka sehingga mereka dikutuk? Ini merupakan kisah nyata yang menimpa Bani Israel dan tercantum dalam kitab suci yang mulia. Lantas bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita bahas dalam video ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman, kisah ini agak sedikit menyeramkan, namun mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, agar jangan sekali-kali berani melawan perintah Allah, apalagi tidak menghiraukan perintah Allah. Dahulu kala, ada suatu kaum yang dijuluki dengan Ashabus Sabti. Kisah ini terjadi di sebuah tempat yang dekat dengan pesisir pantai bernama Madian, yang sekarang tepatnya berada di kota Ba'da, Provinsi Tabuk, berlokasi di bagian barat Laut Arab Saudi. Peristiwa ini terjadi pada suatu kaum pada zaman Nabi Daud. Kaum ini tidak menghiraukan larangan Allah pada hari Sabtu yang dikhususkan kepada mereka, sehingga Allah mengubah tubuh mereka yang muda menjadi kera dan yang tua menjadi babi. Setelah 3 hari menjadi binatang, mereka dimatikan oleh Allah sehingga tidak ada keturunan mereka yang tersisa di atas permukaan bumi ini. Lalu apa yang mereka lakukan di hari Sabtu sehingga Allah sangat marah kepada mereka dan Allah mengutuk mereka, serta Allah memusnahkan bau mereka di atas permukaan bumi ini. Begini ceritanya. Dahulu kala hiduplah suatu kaum di dekat pesisir pantai. Kehidupan mereka aman, damai, serta makmur. Mereka diberikan kehidupan yang berkecukupan oleh Allah. Mereka tidak mengenal yang namanya penderitaan, apalagi kelaparan. Lalu apa pekerjaan mereka? Rata-rata mereka semuanya bekerja sebagai nelayan. Setiap hari mereka berlabuh di pantai untuk mencari ikan. Setelah ikannya memenuhi perahu-perahu mereka, mereka kembali ke darat dengan perasaan riang gembira atas apa yang mereka dapati. Lalu mereka menjualnya ke pasar terdekat. Sungguh betapa makmurnya kehidupan mereka kala itu. Lalu pada suatu hari, turunlah perintah Allah kepada mereka. Allah mengkhususkan kepada mereka satu hari sakral, yaitu hari Jumat. Pada hari Jumat, mereka tidak boleh melakukan pelayaran untuk menangkap ikan dengan alasan apapun. Ini adalah perintah Allah. Akan tetapi dengan tegas mereka menolak dan meminta negosiasi kepada Allah. Mereka meminta hari sakralnya dijatuhkan pada hari Sabtu saja. Lalu Allah mengabulkan penolakan mereka, sehingga antara Allah dan mereka sudah setuju. Mereka masih mematuhi perintah ini, sehingga mereka sangat mengindahkan perintah Allah ini hingga suatu waktu Allah menguji mereka. Di hari Sabtu, ikan-ikan di lautan sangat banyak. Ikan-ikan berlompatan ria di atas ombak-ombak yang bergulung. Betapa takjubnya mereka ketika melihat kejadian itu. Anehnya ketika hari Sabtu, ikan itu terlihat sangat banyak. Hingga matahari terbenam, datangnya hari Ahad. Ikan itu menghilang entah kemana perginya. Sementara hari Ahad hingga hari Jumat sangat sedikit ikan di lautan. Sehingga kebutuhan mereka sulit terpenuhi kala itu. Akan tetapi, mereka masih mengingat larangan Allah untuk tidak boleh ke laut dan menangkap ikan. Apalah daya mereka hanya bisa duduk terkesima di pinggir pantai, melihat ikan menari di atas ombak pada hari Sabtu itu. Singkat cerita, kaum ini mulai berpikir bagaimana caranya ikan-ikan itu harus mereka dapatkan. Sehingga mereka menemukan ide cemerlang, yaitu menebarkan jaring pada hari Jumat dan mengangkatnya pada hari Minggu. Ini adalah ide khusus dan cemerlang menurut mereka. Sehingga cara seperti ini mulai mereka lakukan. Hari berlalu, bulan berlalu, hingga sudah dilakukan cukup lumayan lama. Mereka mengakali larangan Allah itu dan mereka sudah yakin bahwa mereka tidak melanggar perintah Allah, yaitu menangkap ikan pada hari Sabtu. Padahal ini merupakan bentuk dari pembangkangan. Di sini mereka semakin menjadi-jadi. Mereka mulai berpikir lagi. Sudah sekian lama cara ini dilakukan, Allah tidak memberi azab kepada mereka. Mereka aman-aman saja. Lalu mereka mulai menangkap ikan pada hari Sabtu. Tuntaslah pembangkangan yang mereka lakukan, sehingga waktu pun terus berjalan. Seperti biasanya, mereka sudah terang-terangan tidak mematuhi perintah Allah, yang jelas-jelas itu merupakan tindakan makar yang mereka lakukan. Karena peristiwa ini, mereka terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang melakukan pembangkangan mencari ikan di hari Sabtu. Mereka ini memang kembangkan dengan sengaja mengolok-olok larangan Allah. Golongan kedua adalah orang-orang solih yang patuh terhadap larangan Allah. Mereka yang berusaha mencegah dan melarang golongan pertama untuk berhenti dari tindakan murka itu. Sedangkan golongan yang ketiga, mereka yang menahan golongan kedua dan membiarkan golongan pertama melakukan kegiatan makarnya.
Pada suatu hari, orang soli dari golongan kedua ini membuat pagar tembok besar untuk dapat memisahkan diri dari golongan kelompok pertama dan kelompok ketiga. Karena mereka meyakini bahwa ketika Allah menimpakan bala kepada kelompok yang pertama, pasti mereka akan terkena imbasnya pula. Sehingga tembok itu terus dibangun, sehingga menjulang tinggi sesuai yang diharapkan. Singkat cerita, setiap hari Sabtu, mereka selalu mendengar suara riuh gembira di balik tembok golongan pertama. Mereka sibuk melempar jaring ke sana kemari untuk mendapatkan ikan yang banyak pada hari Sabtu. Hingga tiba di suatu hari Sabtu terakhir, mereka heran kenapa tidak ada sedikit pun suara riuh dari balik tembok pertama, sehingga mereka heran dan timbul pikiran untuk memanjat tembok dan melihat apa yang terjadi pada mereka. Sungguh mengejutkan, mereka tercengang setelah melihat apa yang terjadi di balik tembok golongan pertama itu. Tidak ada satu orang pun di sana, akan tetapi terdapat banyak sekali kera dan babi yang sedih dan menangis sembari menatap ke atas mereka. Dan akhirnya mereka pun paham bahwa kera dan babi ini adalah mereka semua dari golongan pertama yang dikutuk oleh Allah karena perbuatan mereka yang melanggar perintah Allah. Sungguh menyeramkan. Sahabat beriman, sungguh tragis nasib kaum ini. Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Mereka tidak doyan makan dan minum hingga 3 hari kemudian mereka dimatikan oleh Allah. Berikut beberapa riwayat sahih yang membuktikan kebenaran kisah ini. Al-Aufi mengatakan di dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas bahwa Allah menjadikan sebagian dari mereka Bani Israel kera dan babi. Diduga bahwa para pemuda dari kalangan mereka dikutuk menjadi kera, sedangkan orang-orang yang sudah lanjut usianya dikutuk menjadi babi. Siban An-Nahwi meriwayatkan dari Qatadah bahwa kaum ini menjadi kera yang memiliki ekor. Sebelum itu, mereka adalah manusia yang terdiri atas kalangan kaum pria dan wanita. Aha Al-Hurasani mengatakan, diserukan kepada mereka, "Hai penduduk negeri, jadilah kalian kera yang hina." Kemudian orang-orang yang melarang mereka masuk menemui mereka dan berkata, "Hai Fulan, bukankah kami telah melarang kamu untuk melakukan perburuan di hari Sabtu?" Mereka menjawab dengan hanya anggukan kepala yang artinya memang benar. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya nasib yang menimpa mereka yang melakukan perburuan di hari Sabtu ialah mereka dikutuk menjadi kera sesungguhan. Kemudian mereka dibinasakan sehingga tidak ada keturunannya. Inilah kisah kaum yang telah melanggar perintah Allah, sebuah cerita yang harus kita renungkan. Mereka yang tidak menghargai nikmat dan petunjuk yang telah diberikan, akhirnya mendapatkan kutukan menjadi kera dan babi. Kisah ini bukan hanya tentang hukuman, tapi juga tentang introspeksi diri. Mari kita belajar dari mereka agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.